Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kepada segenap kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang budiman, yang insya Allah dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konsep penciptaan manusia, kita sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena ternyata ketika kita mengkaji di dalam pribadi manusia, Allah berikan 4 macam mutiara. Apa 4 macam mutiara yang Allah berikan di dalam diri manusia, yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mungkin diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya? Mutiara yang pertama, kata baginda Rasul, sesuai dengan sabda Rasulullah, arba'atu jawahir fil jismi bani Adam. 4 mutiara yang Allah berikan di dalam diri manusia. Pertama, mutiara itu adalah berupa akal. Dengan akal kita bisa memperluas daya berpikir kita. Dengan akal kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Dengan akal kita bisa merenungkan makna kehidupan di dunia ini. Alangkah nikmatnya ketika akal ini kita syukuri, kita jadikan sebagai momentum untuk banyak bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada gilirannya, akal inilah akan menjadi permasalahan penting dalam kehidupan manusia, yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Afala ta'qilun, afala tadabbarun, afala ya'qiluna bima amilallah. Dengan apa kita berpikir, dengan apa kita merenung, yang pada akhirnya renungan akal ini akan melahirkan nilai-nilai keyakinan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akal yang begitu mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa saja hancur, kata Rasulullah. Bisa saja tidak akan bermakna di dalam diri kita manusia. Karena disebabkan dengan apa? Al-ghadabu yuzilul akal. Marah akan menghancurkan akal yang ada di dalam diri kita. Kita punya permasalahan di dalam hidup manusia. Sifat marah kita, ada marahnya begitu besar, ada marahnya begitu sedang, ada marahnya begitu kecil di dalam diri kita. Yang terpenting pada akhirnya, bagaimana akal yang ada di dalam diri kita ini tidak dihancurkan oleh sifat marah. Rasulullah menyatakan, al-ghadabu minasyaiton wasyaitonu khuliqa minan nar. Yang namanya marah itu diciptakan dari setan. Setan diciptakan dari api. Yang pada akhirnya, bagaimana pengendalian marah yang ada di dalam diri kita manusia? Ketika kita lagi marah dalam keadaan berdiri, duduk, kata Nabi. Duduk masih marah. Kita dalam keadaan tiduran, tiduran masih marah. Kita berwudu, berwudu masih marah. Kita dalam keadaan bertilawatil Quran, bertilawatil Quran masih dalam keadaan marah. Kita masuk ke dalam kamar, sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Insya Allah amarah ini akan hilang. Kita tidak menginginkan itu. Karena daya berpikir manusia yang begitu cerdas, kita syukuri dalam konteks kesempurnaan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita diberikan mutiara oleh Allah. Berupa apa? Ad-din, agama. Agama yang bagaimana? Agama yang diemban oleh 124.000 nabi, 313 orang rasul, 25 orang rasul. Agama yang lurus, agama yang hanifah muslimah, wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Ayo kita pertahankan nilai din yang begitu lurus yang diemban oleh para nabi dan rasul. Kita menginginkan agama yang murni ini kita jaga dalam konteks wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal, jangan kalian tinggalkan dunia yang fana ini, melainkan konsekuensi kita tetap kita jaga nilai agama ini sampai akhir hayat kita. Tapi ingat, kaum muslimin dan muslimah, agama pun bisa hancur, kata Rasulullah. Dengan sebab apa? Al-hasadu yuzilu dina.
sifat hasud, sifat iri, sifat tidak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah, yang pada akhirnya agama ini akan hancur. Na'udzubillah min dzalik. Perlu kita ingat, la hasada illa fisnataini. Ada dua hal kata Rasulullah yang boleh kita hasud. Hasud kepada orang kaya yang dermawan. Ingin rasanya kedermawan dia, ingin ada di dalam diri kita. Ya Rob, bila mana saya memiliki harta, kami ingin mendermakan harta saya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata Rasulullah, hasad yang dibolehkan adalah iri kepada orang yang mahir dalam membaca ayat suci Al-Quran. Dia iri kepada dia. Dia iri ingin menguasai nilai-nilai tilawatil Quran dengan sebaiknya. Pagi dia baca Quran, siang dia baca Quran, sore dia baca Quran, malam dia baca Quran. Rasa iri yang semacam ini adalah iri yang positif, iri yang mendatangkan nilai gambaran yang baik di dalam diri kita. Tapi yang kita tidak inginkan adalah al-hasadu yuziluddin, hasud yang bisa menghancurkan nilai agama. Ala annahu qaddaba ilaikum da'ul umami min qablikum wa huwal hasad. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, para budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak dahulu kala, sejak Nabi Allah Adam, penyakit hasud ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, mari kita jaga keberadaan ad-din yang begitu hebat ini sebagai pondasi kita berpijak, sebagai pondasi kita berbuat, sebagai pondasi kita beribadah melalui dinul Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, para pencipta channel daripada Musola Nurul Iman, Jalan Musa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada gilirannya kita ingat bahwa yang ketiga merupakan mutiara di dalam diri manusia adalah al-haya, malu. Sampai Nabi menyatakan al-haya suhbatum minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Manusia kalau ada malunya akan terjadi perubahan, yang tidak baik menjadi baik, yang tidak sholat menjadi sholat, yang tidak belajar agama menjadi belajar agama, yang durhaka sama orang tua, dia akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, yang kurang dekat kepada Allah, sehingga dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haya ya'ti bi khair. Malu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pun kata Rasulullah, malu bisa hancur karena lantaran atam'u yuzilul haya, keserakahan manusia. Semuanya ingin dia peroleh, semuanya ingin dikuasai, semuanya ingin dimiliki. Padahal ingat, keterbatasan umur kita, keterbatasan kemampuan kita untuk memiliki semuanya. Apa yang harus kita rakuskan di dalam hidup ini? Apa yang harus kita tomakkan di dalam hidup ini? Padahal semua sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah malunya kita di saat kita memiliki sifat toma. Semuanya kita ingin kuasai, semuanya kita ingin miliki, yang pada akhirnya mana rasa malu yang merupakan mutiara di dalam diri kehidupan manusia. Kita tidak menginginkan bahwa toma ini di dalam diri kita. Kita memiliki sifat kezuhudan di dalam konteks agama. Kita memiliki sifat qanaah yang ada di dalam diri kita. Sehingga dengan sifat-sifat ini, sifat qanaahnya, sifat kezuhudannya, sehingga akan membuahkan rasa malu yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu yang sebenar-benarnya. Kita jaga kualitas nilai keyakinan, keimanan kita kepada Allah, kualitas nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malu yang menjadi mutiara mendatangkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, para budiman, pemirsa channel Musola Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutiara yang keempat adalah al-amalus sholeh, amal-amal kebaikan. Sedini mungkin ketika fasilitas hidup kita diberikan oleh Allah, buat apa kita hidup kalau bukan untuk mempersiapkan amal-amal kebaikan? Di saat nanti kita berada di alam barzah, yang akan menjadi partner kita, yang akan menjadi sahabat kita, tidak lain adalah amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Ini yang akan menyelamatkan diri kita. Di saat kalimat begitu luar biasa menegur hebatnya kita, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani
Likulli imri'in minhu yawma idzin sya'nu yughni. Di hari itu kata Allah, kita tidak bisa minta bantuan kepada siapapun. Handai tolan, kerabat, tetangga, sahabat. Kenapa? Karena kita masing-masing nafsi masih di hadapan Allah. Masing-masing sendiri-sendiri di hadapan Allah. Yang menjadi amal soleh ini yang akan menjadi menyelamatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amila sholihan min zakari wa unsa bahwa mukmin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dengan catatan dia iman kepada Allah, yang pada akhirnya Allah akan memfasilitasi mereka dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang permai. Bahkan bukan hanya sekedar itu, wala naziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan bayar, kami akan balas, kami akan berikan ganjaran pahala sesuai dengan amal soleh yang dia lakukan. Oleh karenanya, pertahankan amal soleh, karena bisa jadi amal soleh yang sudah kita lakukan ini hancur, kata Rasulullah. Dengan sebab apa? Al-ghibatu yuzilu amal soleh. Ghibah, menceritakan aib orang lain, membongkar keburukan-keburukan orang lain. Yang kata Rasulullah, bila mana kita ingin membongkar, menceritakan aib orang lain, pikirkan dulu aib diri kita sendiri. Kita itu kita menjaga bahwa pada akhirnya kita memiliki kesalahan, kita memiliki dosa, kita memiliki kelemahan, kita memiliki aib. Kalau kita tahu diri kita sebenarnya, kita malu berada di tengah-tengah masyarakat. Tapi kenapa? Kondisi kita, keberadaan kita tetap berada karena Allah sayang sama kita. Karena Allah menutupi kesalahan kita. Kalau Allah menutupi aib kita, kenapa kita harus membongkar aib orang lain? Dengan berkumpul, kita gosip, hanya membahas aib-aib orang lain, tapi kita lupa dengan aib diri kita sendiri. Yang pada akhirnya pun kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kita punya amal soleh, amal puasa, amal zakat, amal haji, amal tilawatil Quran. Karena kita sering gosip, pada akhirnya amal soleh kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayul muflis ya Rasulullah. Siapa yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut menurut pandangan Rasulullah, dia punya amal kebaikan, habis amal kebaikannya, pindah kepada orang yang kita gosipkan. Selanjutnya, kalau dia sudah tidak punya amal soleh, dia harus menanggung kesalahan orang yang dibongkar aibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita renungkan 4 mutiara yang ada di dalam diri manusia. Kita jaga, kita lestarikan, kita pelihara terus. Karena memang ini tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Kalau ini kita jaga, kita pelihara, insya Allah membuahkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan alhamdulillah ya Rabb, kami bersyukur diciptakan sebagai insan kamil, memiliki 4 macam mutiara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kajian ini bisa memberikan dampak positif buat diri kita semua, sehingga akan membuahkan ilmu yang manfaat yang bisa kita renungkan di dalam diri kita, sehingga kembali betul-betul menjadi manusia yang luhur, manusia yang bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, moga-moga memberikan manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.